Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mengisahkan Mama Dede berubah menjadi ular saat umroh di depan Ka'bah. Namun sebelum itu, sempatkan tulis sholawat di kolom komentar supaya komentar itu menjadi saksi kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah nanti di akhirat. Amin. Suasana di depan Ka'bah sore itu begitu khusyuk. Ribuan jamaah umroh berputar mengelilingi bangunan suci tersebut dalam tawaf yang hikmat. Di antara mereka, seorang wanita berhijab pink bernama Mama Dede tengah melangkah dengan anggun, sesekali mengusap air mata haru sambil memanjatkan doa. Tiba-tiba, langkahnya terhenti. Ya Allah, jeritnya tertahan. Tubuhnya mendadak kaku, dan jamaah di sekitarnya mulai menyadari ada yang tidak beres. Astagfirullah, pekik seorang jamaah wanita di sampingnya. Lihat kakinya. Kepanikan seketika menyebar. Bagian tubuh Mama Dede dari dada hingga kaki perlahan berubah menjadi sisik-sisik ular yang berkilau kehijauan. Jamaah di sekitarnya mundur ketakutan, menciptakan lingkaran kosong di sekeliling Mama Dede yang kini terduduk di lantai marmer Masjidil Haram. Tolong saya. Rintih Mama Dede di antara isak tangisnya. Air matanya mengalir deras, riasannya luntur menciptakan aliran hitam di pipinya. Tubuhnya yang setengah ular itu menggeliat tak terkendali di atas lantai yang dingin. Panggil petugas. Cepat panggil petugas, teriak seseorang dalam bahasa Arab. Suasana makin gaduh. Beberapa jamaah merekam kejadian tersebut dengan ponsel mereka, sementara yang lain berbisik-bisik penuh spekulasi. Di tengah kehebohan itu, Ustazah Aminah, pembimbing rombongan umroh dari Indonesia, bergegas mendekati Mama Dede. Astagfirullah. Ya Allah, apa yang terjadi? Gumam Ustazah Aminah sambil berlutut di samping Mama Dede. Ia mencoba menenangkan jamaahnya yang kini terisak-isak ketakutan. Ustazah, saya tidak tahu kenapa bisa begini, Mama Dede berbisik di antara tangisnya. Apa salah saya, Ustazah? Petugas keamanan Masjidil Haram segera berdatangan. Mereka tampak kebingungan menghadapi situasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Beberapa orang membawa tandu darurat, berusaha memindahkan Mama Dede dengan hati-hati. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un, bisik-bisik terdengar dari jamaah yang menonton. Beberapa di antaranya mengambil video dengan ponsel mereka, sementara yang lain membaca ayat-ayat Al-Quran. Mama Dede terus menangis saat tubuhnya yang setengah ular diangkat ke atas tandu. Ustazah Aminah menggenggam tangannya erat, membacakan ayat-ayat suci untuk menenangkan. Sisik-sisik ular di tubuh bagian bawahnya berkilau tertimpa cahaya lampu Masjidil Haram, menciptakan pemandangan yang membuat siapapun yang melihatnya bergidik. Bawa ke ruang kesehatan, perintah salah satu petugas dalam bahasa Arab. Rombongan pembawa tandu bergerak cepat menembus kerumunan jamaah yang memberi jalan. Di belakang mereka, Ustazah Aminah berjalan tergesa sambil terus berdoa, sementara bisik-bisik jamaah terus terdengar. Apa yang sebenarnya telah dia lakukan? Mengapa Allah memberikan tanda seperti ini? Sungguh kejadian yang menakutkan di tanah suci. Sementara itu, Mama Dede hanya bisa terus menangis, air matanya bercampur dengan keringat dingin yang mengucur di wajahnya. Dalam hatinya, ia tahu persis apa yang menyebabkan semua ini terjadi. Namun ketakutan dan rasa malu membuatnya belum sanggup mengakui dosanya yang tersembunyi selama ini. Sirene ambulans meraung membelah keheningan malam kota Mekah. Di dalamnya, Mama Dede terbaring dengan kondisi yang membuat para petugas medis tercengang. Setengah tubuhnya masih berwujud ular, berkilau di bawah cahaya lampu ambulans yang berkedip-kedip. Dr. Hasan Al-Karni, Kepala Unit Gawat Darurat Rumah Sakit King Abdullah Medical City, sudah mendapat kabar tentang kasus unik ini. Ia dan tim medisnya telah bersiaga di pintu masuk IGD ketika ambulans tiba. Namun, ketika melihat langsung kondisi pasiennya, dokter berpengalaman itu hanya bisa menggelengkan kepala takjub. Subhanallah, dalam 30 tahun praktik saya, belum pernah melihat kasus seperti ini, gumamnya dalam bahasa Arab, yang kemudian diterjemahkan oleh seorang perawat untuk Ustazah Aminah yang setia mendampingi. Para dokter dan perawat bergerak cepat memindahkan Mama Dede ke ruang pemeriksaan khusus. Berbagai alat medis modern dipasang untuk memeriksa kondisi vitalnya. Dr. Hasan dengan teliti memeriksa area transisi antara kulit manusia dan sisik ular di tubuh Mama Dede. Detak jantung normal, tekanan darah sedikit tinggi, suhu tubuh. Dr. Hasan membaca hasil pemeriksaan awal dengan dahi berkerut. Secara medis, semua tanda vital normal. Tapi transformasi fisik ini di luar nalar kedokteran modern. Mama Dede masih terisak di ranjang rumah sakit. Air matanya tak kunjung berhenti mengalir, membuat Ustazah Aminah yang duduk di sampingnya ikut menitikan air mata melihat kondisi jamaahnya. Ustazah, Mama Dede berbisik lirih, saya sangat takut. Bertawakallah kepada Allah, Mama Dede. Ustazah Aminah menggenggam tangan jamaahnya yang gemetar. Allah tidak akan memberikan ujian melebihi kemampuan hambanya. Tim dokter silih berganti melakukan berbagai pemeriksaan. Röntgen, CT scan, bahkan sampel darah diambil untuk analisis laboratorium. Setiap hasil pemeriksaan hanya menambah kebingungan para tenaga medis. Ini lebih dari sekadar anomali medis. Dr. Hasan berkonsultasi dengan koleganya, Dr. Fatima Al-Saud, seorang spesialis genetika. Tidak ada penjelasan ilmiah bagaimana transformasi fisik seperti ini bisa terjadi dalam hitungan detik. Sementara para dokter berdiskusi, Mama Dede menatap kosong ke langit-langit ruangan.
Pikirannya melayang pada kehidupannya selama ini, pada rahasia besar yang ia simpan rapat-rapat. Air matanya kembali mengalir ketika bisikan hatinya semakin kuat menyadarkan bahwa ini adalah teguran langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. "Ya Allah, ampuni hambamu ini," bisiknya lirih. Dokter Hasan akhirnya mendekati ranjang Mama Dede dengan wajah berat. "Maaf," ucapnya dalam bahasa Inggris yang terbata, dibantu penerjemah. "Secara medis, kami tidak bisa menjelaskan apa yang terjadi, apalagi mengobatinya. Ini di luar kapasitas ilmu kedokteran." Ustazah Aminah mengangguk paham. Dalam hatinya, ia sudah menduga bahwa kasus ini bukanlah perkara medis semata. Ada hikmah dan pelajaran yang Allah ingin sampaikan melalui kejadian ini. Mungkin. Ustazah Aminah berkata lembut, "Ini waktunya kita mencari jawaban bukan dari ilmu manusia, tapi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala." "Mama Dede, adakah sesuatu yang ingin engkau sampaikan? Sesuatu yang selama ini tersimpan dalam hatimu?" Mama Dede terdiam. Tubuhnya yang setengah ular bergerak gelisah di atas ranjang rumah sakit. Ia ingin sekali mengungkapkan rahasia terbesarnya, tapi ketakutan dan rasa malu masih mengikat lidahnya. Belum saatnya, Ustazah," jawabnya lirih, membuat Ustazah Aminah menghela napas panjang. Di luar ruangan, jamaah umroh dari berbagai negara mulai berkumpul. Berita tentang kejadian ajaib di Masjidil Haram menyebar dengan cepat melalui media sosial. Semua orang bertanya-tanya, dosa apakah yang telah dilakukan hingga Allah memberikan teguran sedemikian nyata di Tanah Suci? Kehidupan seorang selebgram. "Masya Allah Ufti, semoga Allah membalas kebaikanmu," ucap seorang ibu sambil menggenggam amplop berisi bantuan yang baru saja diberikan Mama Dede. Di belakangnya, asisten Mama Dede dengan sigap merekam momen tersebut untuk konten Instagram. "Alhamdulillah, ini semua berkat Allah dan rezeki dari hasil endorse, Bu," jawab Mama Dede sambil tersenyum manis ke arah kamera. Hijab pinknya yang berkilau dan makeup natural membuatnya tampak cantik dan bersahaja. Begitulah keseharian Mama Dede, seorang selebgram dengan 1 juta followers yang terkenal dengan konten-konten keislaman dan kemanusiaannya. Setiap hari, feed Instagramnya dipenuhi dengan kegiatan sosial, ceramah singkat, dan gaya hidup Islami yang menginspirasi. "Mama Dede, statistik engagement post terakhir kita naik 50% dibanding minggu lalu," lapor Rara, manajer media sosialnya, sambil menunjukkan grafik di laptopnya. "Video sedekah ke panti asuhan kemarin viral, sudah direpost ribuan kali." Mama Dede mengangguk puas. "Alhamdulillah, semoga bisa menginspirasi yang lain untuk berbahagia." Dari apartemen mewahnya di Jakarta, Mama Dede mengelola bisnis online yang semakin berkembang. Mulai dari brand hijab, skincare halal, hingga buku-buku motivasi Islam. Setiap produk yang ia promosikan selalu laris manis. Para pengikutnya percaya bahwa apa yang direkomendasikan oleh Mama Dede pasti berkualitas dan sesuai syariat. "Uhti, ada tawaran kerjasama dari Travel Umroh." Rara membaca email di ponselnya. Mereka menawarkan paket umroh gratis plus fee promosi yang lumayan. "Bagaimana?" Sejenak Mama Dede terdiam. Ada keraguan yang berkecamuk di hatinya. Namun, bayangan tentang konten-konten inspiratif yang bisa ia buat di Tanah Suci mengalahkan keraguan itu. "Oke, deal," jawabnya mantap. "Siapkan konsep kontennya ya. Kita buat series, Journey to Makkah with Mama Dede. Pasti followers suka." Di balik layar kamera, Mama Dede sering menghabiskan waktu berjam-jam untuk memastikan setiap kontennya sempurna. Angle yang tepat, caption yang menggugah, dan timing posting yang ideal, semua diperhitungkan dengan cermat. "Mama Dede itu goals banget ya," komentar seorang pengikutnya. "Cantik, sukses, dermawan, plus religius. Masya Allah." Komentar-komentar positif seperti itu membanjiri setiap postingannya. Para pengikutnya mengidolakan sosoknya sebagai muslimah modern yang sukses tanpa melupakan nilai-nilai agama. Tak jarang, mereka meminta nasihat dan doa dari Mama Dede. Namun di balik kesuksesan dan pujian itu, ada rahasia besar yang ia simpan rapat-rapat. Setiap malam, ketika makeup telah terhapus dan kamera telah dimatikan, Mama Dede sering termenung di depan cermin kamarnya. "Ya Allah," bisiknya lirih, memandangi refleksi dirinya dengan tatapan sendu. Air mata menggenang di pelupuk matanya, namun segera ia hapus. Besok masih ada banyak konten yang harus dibuat, dan air mata tak boleh merusak make-upnya. Keputusannya untuk umroh pun tak lepas dari pertimbangan konten. Followersnya sudah lama menantikan momen spiritual ini. Ia telah menyiapkan berbagai konsep foto dan video yang akan membuat kontennya viral. "Kita akan update daily vlog dari Makkah," instruksinya pada tim. "Jangan lupa kaptur momen pas tawaf pertama, terus sholat di Raudah. Pasti dapat views banyak." Tak ada yang tahu bahwa di balik persiapan konten itu, ada ketakutan yang menghantuinya. Ketakutan bahwa Allah akan membongkar rahasianya di Tanah Suci. Tapi ia mencoba mengabaikan firasat itu, tenggelam dalam kesibukan mempersiapkan konten-konten yang akan menghibur jutaan pengikutnya. Siapa sangka, perjalanan umroh yang awalnya direncanakan untuk konten semata, akan berubah menjadi momen yang mengungkap kebenaran yang selama ini tersembunyi. Di lobi hotel tempat rombongan umroh dari Indonesia menginap, suasana tegang menyelimuti para jamaah yang berkumpul. Video kejadian di Masjidil Haram telah menyebar dengan cepat melalui grup-grup WhatsApp, memicu berbagai spekulasi dan bisik-bisik di antara mereka. "Naudzubillah," Bu Rahma, seorang jamaah berusia 60 tahun, menggeleng-gelengkan kepalanya.
Pasti ada sesuatu yang sangat berat dosanya sampai Allah memberi teguran seperti ini di tanah suci. Di sudut lain lobi, sekelompok jamaah muda berbisik-bisik sambil menonton ulang video kejadian tersebut di smartphone mereka. Aku pernah dengar cerita dari guru ngajiku, ujar salah seorang dari mereka. Kalau ada orang yang dapat azab di tanah suci, biasanya karena dosa-dosa besar yang disembunyikan. Tapi Mama Dede kan selebgram yang terkenal alim, sanggah yang lain. Lihat Instagramnya, isinya dakwah semua. Masa ia punya dosa sebesar itu? Pak Haji Ahmad, ketua rombongan umroh dari Jakarta, mencoba menenangkan situasi. Sudah. Kita tidak boleh berprasangka. Yang penting sekarang kita doakan saja supaya Mama Dede diberi hidayah dan kesembuhan. Namun bisik-bisik tetap tak terbendung. Di kafeteria hotel, sekelompok ibu-ibu membahas berbagai kemungkinan. Bisa jadi ini karma, bisik Bu Siti sambil menyeruput kopi Arabnya. Mungkin ada orang yang pernah dia zalimi sampai sumpah serapah. Atau jangan-jangan Bu Yani mendekatkan wajahnya. Ada praktik ilmu hitam? Saya pernah dengar ada orang yang pakai susuk untuk tampil cantik di sosial media. Astagfirullah, jangan menuduh yang tidak-tidak, tegur Ustazah Fatima yang kebetulan lewat. Ini di tanah suci. Kalau mau membicarakan orang, lebih baik zikir saja. Tapi spekulasi terus bergulir. Di lobi hotel, di dalam lift, bahkan di area sholat, orang-orang tak berhenti membicarakan kejadian tersebut. Video-video yang beredar makin banyak versinya. Ada yang menambahkan efek suara mendesis, ada pula yang mengedit dengan musik dramatis. Katanya waktu jadi ular, sisiknya berwarna emas, cerita seorang jamaah. Bukan. Saya ada di sana. Sisiknya hijau berkilau, bantah yang lain. Yang saya dengar, sebelum berubah ada suara gaib, tambah jamaah lainnya. Sementara itu, di kamar hotel tempat Mama Dede dirawat, Ustazah Aminah bisa mendengar bisik-bisik dari luar. Hatinya miris mendengar berbagai spekulasi yang beredar. Ia tahu bahwa di balik semua ini ada hikmah yang Allah ingin tunjukkan, tapi bukan dengan cara membicarakan aib sesama muslim. Subhanallah, gumamnya sambil mengusap wajah. Begitu mudahnya lidah kita berbicara tentang orang lain, padahal kita sendiri tak lepas dari dosa. Di ranjangnya, Mama Dede masih terbaring dengan kondisi yang sama. Setengah tubuhnya yang berupa ular bergerak-gerak gelisah setiap kali mendengar suara bisik-bisik dari luar kamar. Air matanya mengalir tanpa henti, mungkin bukan hanya karena kondisi fisiknya, tapi juga karena mendengar berbagai spekulasi tentang dirinya. Ustazah, panggilnya lirih. Mereka benar. Saya memang punya dosa besar. Ustazah Aminah mendekat, menggenggam tangan Mama Dede yang dingin dan bergetar. Kalau begitu, mungkin ini saatnya untuk membersihkan diri di tanah suci ini. Allah Maha Pengampun, Mama Dede. Tidak ada dosa yang lebih besar dari rahmatnya. Di luar, matahari Mekah mulai terbenam, namun spekulasi dan bisik-bisik tak kunjung reda. Para jamaah masih bertanya-tanya, apa sebenarnya yang telah dilakukan Mama Dede hingga mendapat teguran senyata ini di tanah suci? Kami sudah melakukan semua yang kami bisa, ucap Dr. Hasan dengan nada menyerah, sambil menandatangani surat rujukan. Secara medis, tidak ada lagi yang bisa kami lakukan. Mungkin ini masalah yang lebih spiritual daripada medis. Malam itu, Mama Dede dipindahkan kembali ke hotel dengan ambulans. Proses pemindahannya dilakukan diam-diam untuk menghindari kerumunan jamaah yang penasaran. Ustazah Aminah duduk di sampingnya, tak sedetik pun meninggalkan jamaahnya yang masih terisak. Ustazah Aminah membaca doa sepanjang perjalanan, tangannya menggenggam tasbih erat-erat. Setibanya di hotel, Mama Dede ditempatkan di kamar khusus di lantai 8, jauh dari keramaian. Tubuhnya yang setengah ular dibaringkan di atas ranjang dengan hati-hati. Air matanya masih mengalir, membasahi bantal yang kini sudah basah kuyup. Mama Dede, Ustazah Aminah duduk di tepi ranjang setelah memastikan pintu kamar terkunci rapat. Sudah saatnya kita berbicara dari hati ke hati. Mama Dede hanya bisa terisak. Ekor ularnya bergerak-gerak gelisah di atas sprei putih yang kini kusut. Mari kita mulai dengan istighfar, Ustazah Aminah berkata lembut. Astagfirullah. Mama Dede mengikuti dengan suara bergetar. Lebih keras, Mama Dede. Biarkan hati ini benar-benar memohon ampun kepada Allah. Astagfirullah, suara Mama Dede meninggi. Air matanya mengalir semakin deras. Astagfirullah. Astagfirullah. Ustazah Aminah membimbing Mama Dede untuk terus beristighfar. Suara tangis dan permohonan ampun memenuhi kamar hotel itu. Dari jendela, terdengar suara adzan Isya berkumandang dari Masjidil Haram. Ya Allah, ampuni hambamu ini, Mama Dede terisak. Hamba telah berbuat dosa besar, hamba telah menipu semua orang. Apa maksudmu, Mama Dede? Tanya Ustazah Aminah lembut. Allah Maha Pengampun. Tidak ada dosa yang tidak bisa diampuni selama kita mau bertaubat dengan sungguh-sungguh. Mama Dede menggeleng keras, menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Tidak, Ustazah, dosa saya terlalu besar. Saya telah berbohong kepada semua orang. Saya telah mengkhianati Allah. Tenangkan hatimu dulu, Ustazah Aminah mengusap pundak Mama Dede yang bergetar. Bacalah istighfar lagi. Biar Allah yang menguatkan hatimu untuk mengakui segala dosamu. Di luar kamar, suara-suara bisikan masih terdengar.
Para jamaah yang penasaran berkumpul di koridor, berusaha mencuri dengar. Namun Ustazah Aminah telah menginstruksikan petugas keamanan hotel untuk menjaga privasi Mama Dede. Ya Allah. Mama Dede terus menangis. Ampuni hamba takut mengakui kebenaran ini. Allah sudah memberikan tanda yang sangat nyata, Mama Dede. Ustazah Aminah berkata tegas namun lembut. Ini bukan kebetulan terjadi di tanah suci. Allah ingin kamu kembali ke jalan yang benar. Mama Dede mengangguk pelan, air matanya masih mengalir. Ia tahu bahwa cepat atau lambat, rahasia terbesarnya harus terungkap. Tapi ketakutan masih menguasai hatinya, membuatnya ragu untuk mengakui dosa yang selama ini ia sembunyikan dengan rapi. Ustazah, bisiknya lirih. Bagaimana jika setelah saya mengaku, semua orang akan membenci saya? Yang penting Allah menerima taubatmu, jawab Ustazah Aminah mantap. Manusia bisa membenci, tapi Allah tidak pernah membenci hambanya yang bertaubat dengan sungguh-sungguh. Waktu menunjukkan pukul 2 dini hari di Mekah. Di dalam kamar hotel yang sunyi, Ustazah Aminah masih setia mendampingi Mama Dede. Mereka baru saja menyelesaikan sholat tahajud dan taubat berjamaah, dengan Mama Dede bersujud sebisanya dengan kondisi tubuhnya yang setengah ular. Allahu Akbar. Ustazah Aminah mengakhiri syalatnya, lalu berpaling ke arah Mama Dede yang masih terisak dalam sujud panjangnya. Ya Allah, ya Allah. Suara Mama Dede terdengar parau setelah berjam-jam menangis dan beristighfar. Namun kondisinya masih belum berubah. Sisik-sisik ular itu masih berkilau di bawah cahaya lampu kamar hotel, menandakan bahwa taubatnya belum diterima sepenuhnya. Mama Dede, Ustazah Aminah berbicara dengan lembut setelah mereka menyelesaikan wirid. Allah telah memberikan teguran ini di tanah sucinya. Tempat yang paling mustajab untuk bertaubat. Tempat di mana rahmat Allah mengalir deras. Mama Dede mengangguk pelan, tangannya masih menggenggam tasbih yang basah oleh air mata. Seperti yang kita tahu, lanjut Ustazah Aminah, jika seseorang mendapat teguran di tanah suci, apalagi dalam bentuk yang sangat nyata seperti ini, pasti ada hikmah besar di baliknya. Allah ingin menyelamatkanmu, Mama Dede. Saya takut, Ustazah, bisik Mama Dede. Takut mengakui kebenaran ini. Apa yang lebih menakutkan? Mengakui dosa di dunia atau menanggung azab di akhirat? Pertanyaan itu menohok hati Mama Dede. Air matanya kembali mengalir deras. Tidakkah kau lihat betapa besarnya kasih sayang Allah? Ustazah Aminah melanjutkan. Dia memilih untuk memberimu peringatan di tanah suci ini, di tempat yang penuh berkah, bukan di tempat lain. Dia ingin kau bertaubat di tempat terbaik, dengan cara yang tidak bisa kau hindari lagi. Mama Dede terdiam. Matanya yang sembab menatap ke arah jendela, di mana kubah Masjidil Haram terlihat berkilau di kejauhan. Allah tidak akan memberikan ujian melebihi kemampuan hambanya. Ustazah Aminah menggenggam tangan Mama Dede. Tapi kau harus jujur, Mama Dede. Jujur pada Allah, pada dirimu sendiri, dan pada semua orang. Suara adzan subuh mulai berkumandang dari Masjidil Haram. Suara yang indah dan menggetarkan jiwa itu seakan menjadi momentum bagi Mama Dede. Air matanya mengalir semakin deras. Ustazah. Suaranya bergetar hebat. Saya akan mengakui semuanya. Ustazah Aminah mengangguk, menguatkan genggaman tangannya. Selama ini, Mama Dede menarik napas dalam-dalam. Saya telah membohongi semua orang. Saya telah mengkhianati kodrat yang Allah berikan. Saya sebenarnya. Suaranya tercekat. Tubuhnya gemetar hebat. Ekor ularnya bergerak-gerak gelisah di atas ranjang. Lanjutkan, Mama Dede, dorong Ustazah Aminah lembut. Allah Maha mengetahui. Tidak ada yang bisa disembunyikan darinya. Saya. Mama Dede memejamkan mata erat-erat, seakan mengumpulkan seluruh keberaniannya. Saya sebenarnya bukan perempuan, Ustazah. Saya terlahir sebagai laki-laki. Pengakuan itu akhirnya terucap, bersamaan dengan suara adzan yang mencapai puncaknya. Ustazah Aminah terdiam, tangannya yang masih menggenggam tangan Mama Dede yang kini bergetar hebat mulai dilepaskan. Ya Allah. Bisik Ustazah Aminah. Sekarang aku mengerti mengapa Allah memberikan teguran dalam bentuk seperti ini. Fajar mulai menyingsing di kota Mekah ketika Mama Dede akhirnya membuka seluruh kisah hidupnya kepada Ustazah Aminah dan disaksikan oleh beberapa orang. Air mata masih mengalir, tapi kali ini ada ketenangan yang berbeda setelah beban berat itu mulai terangkat dari pundaknya. Nama asli saya Dede Sunandar, ucapnya lirih. Saya terlahir sebagai anak laki-laki di sebuah desa di Tasikmalaya. Ustazah Aminah mendengarkan dengan seksama, tanpa menghakimi, meski keterkejutan jelas terpancar di wajahnya. Sejak kecil, saya merasa berbeda. Tapi keluarga selalu mengingatkan kodrat saya sebagai laki-laki. Sampai akhirnya, setelah kuliah dan bekerja di Jakarta, saya punya cukup uang untuk mengubah diri saya. Suaranya tercekat sejenak sebelum melanjutkan. Saya melakukan berbagai operasi di Thailand dan Korea. Implan payudara, operasi wajah, suntik hormon, semuanya saya lakukan demi menjadi sosok yang saya inginkan. Ya Allah. Ustazah Aminah mengusap air matanya yang mulai menetes. Transformasi itu membuat saya populer di media sosial.
Orang-orang mengagumi penampilan saya, mengikuti gaya hidup saya. Followers bertambah, endorse mengalir deras. Saya membuat konten-konten Islami, bersedekah, mengajak orang berbuat baik, tapi semua itu. Mama Dede terisak, semua itu dibangun di atas kebohongan besar. Sinar matahari pagi mulai menembus jendela kamar hotel, menyinari sosok Mama Dede yang masih setengah ular. Keputusan untuk umroh pun. Ia melanjutkan dengan suara bergetar, awalnya murni untuk konten. Saya pikir, fotage di Masjidil Haram akan sempurna untuk feed Instagram saya. Saya bahkan sudah menyiapkan berbagai angle untuk foto dan video. Mama Dede menggenggam ujung hijabnya dengan tangan gemetar. Saya memakai mukena, hijab, dan pakaian perempuan di tanah suci. Padahal Allah menciptakan saya sebagai laki-laki. Saya telah mengkhianati kodrat yang Allah berikan. Dan sekarang, Allah memberikan teguran yang sangat nyata. Subhanallah. Ustazah Aminah mengusap air matanya. Allah sangat menyayangimu, Dede. Dia tidak membiarkanmu terus berada dalam kesesatan. Dia memilih untuk menyadarkanmu di tanah sucinya. Tapi bagaimana dengan followers saya, Ustazah? Dengan bisnis saya? Dengan semua orang yang selama ini mengidolakan saya? Apa yang lebih penting? Penerimaan manusia atau ridho Allah? Tanya Ustazah Aminah lembut. Allah telah memberimu kesempatan untuk bertaubat di tempat termulia. Ini adalah rahmatnya yang tak terhingga. Cahaya pagi semakin terang menyinari kamar itu. Mama Dede, atau lebih tepatnya Dede, menatap tubuhnya yang masih setengah ular dengan pandangan nanar. Saya siap, Ustazah, ucapnya akhirnya dengan suara mantap. Saya siap kembali ke kodrat saya. Saya siap menanggung semua konsekuensinya. Saya ingin kembali menjadi hamba Allah yang sejati. Matahari Mekah telah sepenuhnya terbit ketika Ustazah Aminah membantu Dede untuk duduk menghadap kiblat. Sekarang, ucap Ustazah Aminah dengan suara lembut namun tegas. Saatnya kamu benar-benar kembali pada kodratmu sebagai hamba Allah. Berjanjilah di hadapan Allah, di tanah suci ini, bahwa kamu akan kembali menjadi sosok yang Allah ciptakan, seorang laki-laki. Dede mengangguk mantap. Air matanya sudah mengering, berganti dengan tekad yang kuat. Saya berjanji, Ustazah. Bismillah. Dengan tangan gemetar, Dede mulai melepas hijab pink yang selama ini menjadi identitasnya. Helaian demi helaian kain itu jatuh ke lantai, menyingkap rambut panjang yang selama ini ia rawat dengan berbagai perawatan mahal. Ustazah. Panggilnya, boleh saya minta gunting? Ustazah Aminah mengangguk, lalu mengambil gunting dari tas peralatannya. Dede menggenggam gunting itu, memandanginya sejenak, lalu mulai menggunting rambutnya sendiri. Helaian rambut hitam berjatuhan ke lantai, bersama dengan topeng yang selama ini ia kenakan. Allahu Akbar. Bisik Ustazah Aminah takjub ketika melihat perubahan yang mulai terjadi. Seiring dengan setiap potongan rambut yang jatuh, sisik-sisik ular di tubuh Dede perlahan mulai memudar. Setelah rambutnya terpotong pendek, meski tidak rapi, Dede meminta pakaian laki-laki pada petugas hotel. Ia masuk ke kamar mandi dengan dipapah oleh 2 jamaah laki-laki, lalu mengganti seluruh pakaiannya. Ya Allah. Dede berdoa dalam hati sambil membasuh wajahnya, menghapus sisa-sisa make up yang selama ini menjadi topengnya. Terimalah taubat hambamu ini. Ketika Dede keluar dari kamar mandi, mengenakan kemeja putih dan celana panjang hitam, sebuah keajaiban terjadi. Sisik-sisik ular yang tersisa di tubuhnya mulai mengelupas, jatuh ke lantai seperti serpihan kaca, menyisakan kulit manusia normal di baliknya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ustazah Aminah bertakbir melihat mukjizat di hadapannya. Dede kini berdiri tegak dengan kedua kakinya, kembali menjadi sosok laki-laki sepenuhnya. Air mata haru mengalir di pipi Dede. Kali ini bukan air mata kesedihan atau penyesalan, tapi air mata syukur dan kebahagiaan. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Ini baru langkah awal, Dede, Ustazah Aminah mengingatkan dengan lembut. Perjalanan taubatmu masih panjang. Dede mengangguk mantap. Saya siap, Ustazah. Saya akan memulai hidup baru. Sepulang dari tanah suci, Dede menepati janjinya. Ia menghapus semua akun media sosialnya, membuang seluruh pakaian wanitanya, dan mulai menjalani rangkaian terapi untuk menghilangkan efek hormon dan implan dari tubuhnya. Proses itu tidak mudah. Ada rasa sakit fisik dari operasi pengangkatan implan. Ada tekanan mental menghadapi pergunjingan masyarakat. Ada tantangan finansial karena kehilangan sumber pendapatan dari dunia maya. Namun Dede hadapi semuanya dengan tabah, yakin bahwa ini adalah jalan yang Allah pilihkan untuknya. 6 bulan kemudian, Dede telah sepenuhnya kembali ke kodratnya sebagai laki-laki. Ia membuka usaha kecil-kecilan, dan mulai aktif di majelis taklim setempat. Kisahnya menjadi pelajaran berharga tentang pentingnya menerima kodrat dan tidak melawan ketentuan Allah. Alhamdulillah, ucapnya saat ditanya tentang perjalanan hidupnya. Allah telah menyelamatkan saya dengan cara yang tidak terduga. Azab yang saya terima di tanah suci adalah bukti kasih sayangnya. Dia tidak ingin saya tersesat terlalu jauh. Semoga kisah saya bisa menjadi pelajaran bagi yang lain. Dan kini, setiap kali mendengar suara adzan, Dede melangkah ke masjid dengan penuh syukur, mengenakan peci dan sarung, bersujud kepada Allah sebagai hambanya yang telah kembali ke jalan yang lurus.
Semoga kisah ini dapat kita ambil pelajarannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.